Hai, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Evi. Hari ini aku mau bikin video kelanjutan mengenai 3 langkah cara mengurus ijazah. Itu video dari 1 tahun yang lalu sampai hari ini masih banyak yang nge-DM ataupun nanya-nanya di kolom komentar. Dan hampir semua komentar teman-teman yang di video aku itu udah aku jawab. Tapi banyak dari kalian juga yang masih bingung, makanya aku bikin video ini buat ngejelasin secara detail dan bakal ngejawab pertanyaan yang sepengetahuan aku bakal aku share ke kalian. Oke, dimulai dari pertanyaan yang sangat basic, yaitu pertanyaan pertama. Yang sering ditanyain itu foto. Untuk persyaratannya itu kan 3x4. Nah, backgroundnya itu berwarna apa? Kalian backgroundnya itu bisa memakai warna merah atau warna biru. Kalau saya sendiri waktu itu memakai warna background merah. Dan pakaiannya itu gimana? Disarankan untuk memakai pakaian yang formal dan sopan. Entah itu kalau cewek berhijab atau tidak, tetap pakai yang sopan. Kalau yang yang tidak berhijab, kalian disarankan untuk memakai yang ada kerahnya gitu ya. Sama yang untuk laki-laki juga kalau bisa disarankan sekali untuk memakai yang pakaian yang ada kerahnya. Terus ada lagi pertanyaannya yang ketiga, kalau kalian ada PDF sama scanan atau fotokopinya tapi ijazah aslinya itu hilang, nah itu gimana? Kalau itu menurut saya tergantung kalian mau bikin atau enggak, atau ngerasa butuh atau enggak. Karena kalau misalnya kita sekolah atau melanjutkan pendidikan gitu ya, atau kita ngelamar pekerjaan, biasanya selain ada PDF atau scanan dan fotokopinya, kalian juga diminta untuk menunjukkan yang aslinya, betul? Nah, jadi menurut saya itu tergantung keperluan kalian sendiri, apakah memang perlu untuk dibuat SKPI-nya, atau kalian masih mau pakai yang PDF-an atau scanan yang kalian punya gitu. Tapi saran saya, kalaupun hilang, seharusnya memakai SKPI saja. Yang keempat, kayak gimana kalau misalnya aku nggak punya PDF-an, scanan, atau nggak ada fotokopi ijazah yang dulu pun nggak ada gitu. Kalian bisa langsung ngedatangin pihak sekolah sebelum ke kantor polisinya untuk meminta data dan dibuatkan surat pengantar untuk ke pihak kepolisiannya gitu. Data yang biasanya diberikan sama pihak sekolah itu biasanya ada nama, NIS, terus ada nomor ijazah kalian gitu. Jadi meskipun kalian gak inget nomor ijazahnya berapa, kalian bisa dibantu sama pihak sekolah untuk mengecek nomor ijazah kalian. Pertanyaan kelima, kayak gimana kalau saya belum punya KTP karena belum cukup umur, apakah bisa memakai identitas lainnya? Jawabannya adalah kalian bisa menggunakan kartu pelajar untuk identitas ataupun menggunakan kakak ataupun identitas lainnya bisa. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai Kak, gimana kalau pakainya SKL aja langsung ke polsek, apakah bisa? Jawabannya adalah gak boleh. Kenapa? Karena di SKL itu tidak dicantumkan, atau surat keterangan lulus itu tidak mencantumkan ijazahnya, nomor ijazahnya. Yang dibutuhkan untuk dicantumkan atau pihak kepolisian tahu itu nomor si ijazahnya itu gitu. Jadi jawabannya nggak boleh menggunakan SKL. Ini aku sambil ngeliat pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku rangkum gitu ya, jadi sambil lihat. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, kayak gimana kalau tempat sekarang yang saya tinggali itu berbeda dengan tempat sekolah saya dulu? Jawabannya,
kalian tetap kalau misalnya mau mau ngurus si SKPI ini, kalian harus datang ke sekolah di mana kalian dulu bersekolah gitu. Meskipun sekarang kalian udah beda kota, beda provinsi, atau beda pulau sekalipun, kalau kalian membutuhkan SKPI harus datang ke sekolah yang mengeluarkan ijazahnya gitu. Oke, next. Kak, untuk materai yang ada di SKPI itu pakai materai yang berapa? Dulu aku bikin tahun 2019. Jadi saat itu materai yang berlaku ya materai 6.000. Kalau sekarang udah harus bermaterai 10.000, jadi kalian ya pakai materai yang 10.000. Selanjutnya, untuk transkrip nilainya gimana, Kak? Ada di bagian belakang surat keterangan pengganti ijazahnya, sama seperti ijazah. Jadi si transkrip nilainya itu juga sudah dicantumkan oleh pihak sekolah di bagian belakang surat keterangan pengganti ijazahnya. So don't worry about that, is it? Terus, pertanyaan selanjutnya. SKPI apakah bisa dipakai untuk CPNS, kerja di dalam dan luar negeri, atau melamar beasiswa juga di internasional sekalipun gitu? Jawabannya adalah bisa. Jadi, karena SKPI ini mutlak dan sah bisa digunakan seperti hal fungsinya ijazah itu sendiri gitu. Jadi ya berlaku juga seumur hidup dan bisa digunakan di dalam negeri maupun luar negeri karena itu adalah legal. Yap. Dan selanjutnya, Kak, kalau capsek yang waktu kita sekolah dulu udah diganti atau udah meninggal dunia itu gimana? Untuk tanda tangannya di surat SKPI itu kalian meminta tanda tangannya kepada capsek yang saat itu sedang menjabat atau saat ini sedang menjabat. Kalau untuk pembuatan si SKPI ini, apakah bisa diwakilkan mulai dari ngurusnya surat kehilangan, terus ke sekolah, dan sampai ke dinas pendidikannya. Ada yang nanya itu apakah bisa diwakilkan atau tidak. Setahu saya, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena sebelum ke polsek sebaiknya kalian datang ke sekolah dulu untuk menceritakan kenapa si ijazah kamu tuh hilang gitu. Terus setelah sudah dibuatkan surat pengantar untuk ke pihak kepolisian, juga nanti kalian di polseknya gitu ya atau di kepolisiannya kalian pasti ditanyain identitas kamu dan juga dimintai untuk tanda tangan. Setelah dari kepolisian, kalian balik lagi dong ke sekolah gitu kan untuk mengurus si SKPI-nya gitu kan. Karena yang awalnya tadi, yang pertama kalian datang ke sekolah itu untuk minta surat pengantar ya kan. Setelah sampai ke polisi, kalian sudah membuat surat kehilangan, kalian balik lagi ke sekolah. Nah, pas bagian balik lagi ke sekolah, di situ kalian sudah dibuatkan kayak semacam blanko untuk SKPI-nya gitu. Di situ kalian diminta sidik jari, cap 3 jari untuk di SKPI-nya, di atas foto kalian juga. Terus nanti diminta tanda tangan juga untuk pemberkasan dan lain sebagainya. Dan setelah itu kalian datang ke dinas pendidikan. Di sana juga kalian nanti bakal ditanyai beberapa pertanyaan kayak ya basic gitu, kenapa ijazahnya hilang, terus mau digunakan untuk apa, mungkin ada juga pertanyaan kayak gitu. Nanti di dinas selain ditanyai kayak begitu juga kalian pasti diminta untuk
menandatangani beberapa dokumen yang memang harus ditandatangani gitu. Nah, kalau misalnya udah si SKPI-nya sudah ditandatangan sama pihak dinasnya, kalian jangan lupa difotokopi. Kenapa? Difotokopi sebanyak mungkin 5 gitu atau 6 seperlunya kalian untuk dimintai langsung legalisirnya, karena SKPI itu legalisirnya bukan dari pihak sekolah ya, jadi langsung dilegalisir sama pihak dinas pendidikannya. Kak, prosesnya berapa lama sampai ijazahnya jadi? Seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi, karena prosesnya itu kan dari sekolah ke kepolisian, setelah itu ke sekolah lagi, baru ke dinas pendidikan. Nah, kalau misalnya si pihak berwenang atau pihak yang kita cari itu ada di saat itu juga gitu, ya bisa diselesaikan dalam 1 hari juga udah bisa jadi gitu. Apalagi kalau memang antara jarak rumah terus sekolah ke kepolisian dan ke dinas pendidikannya itu dekat dan bisa dilalui pakai kendaraan umum atau pribadi, ya nggak akan menutup kemungkinan 1 hari pun bisa langsung selesai gitu. Dulu aku 3 hari, karena kenapa? Aku kan tinggalnya di Bandung, terus kebetulan ya deket kemana-mana gitu kan, dari sekolah, polisi, terus ke dinas provinsi sekalipun emang deket. Karena hari pertama itu sebenarnya udah bisa langsung jadi, tapi saat itu aku jadi ijazahnya itu 3 hari. Kenapa? Karena pas saya mendatangi pihak dinas kabupaten dulu pertama atau kota Bandung itu ditolak, karena untuk pengurusan ijazah yang hilang atau mau mencetak ulang, bukan mencetak ulang sih, karena nggak bisa dicetak ulang saat itu kata si pegawainya. Jadi si surat SKPI ini harus ditandatangani langsung oleh pihak dinas provinsi gitu, dan pihak ke dinas provinsi. Setelah ke dinas provinsi, ternyata si bapaknya nggak ada di tempat saat itu, lagi dinas atau meeting dan lain sebagainya, dan diminta untuk datang lagi di hari 2 hari berikutnya gitu. Jadi setelah 2 hari saya datang lagi ke dinas pendidikan provinsi, dan sudah ada, dan nggak lama itu, bener-bener nggak lama, nggak ada nyampe 1 jam pun ditanda tangan. Habis itu ditanyai sebentar untuk pemberkasan dokumen, dimintai tanda tangan juga, minta legalisir, udah selesai gitu. That's all. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak, apakah benar harus di dinas pendidikan provinsi, nggak boleh kota atau kabupaten? Jawabannya adalah sepengalaman pribadi. Waktu tahun 2019, waktu saya datangi dinas kota Bandung, itu yang tadi sudah aku jelaskan juga, langsung diarahkan ke dinas provinsi, karena di dinas tingkat kabupaten atau kota saat itu mereka menjelaskan untuk pengeluaran ijazah baru memang di kabupaten atau kota, tapi untuk ijazah hilang, kerusakan, atau pembuatan SKPI, kalian harus mendatangi dinas pendidikan provinsi gitu. Yap. Jadi udah tahu kan sekarang alasannya kenapa aku kekeh ngebalas komen kalian itu atau membalas DM itu, ya memang harus di dinas provinsi gitu. Kalau misalnya kalian masih ragu sama jawaban aku, kalian bisa datang langsung ke kabupaten atau kota. Ya syukur-syukur, alhamdulillah bisa cukup sampai
kota atau kabupaten gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa, ya mau gimana lagi, tetap harus ke dinas pendidikan tingkat provinsi gitu. Biayanya berapa kak gitu kan, banyak banget ditanyain perihal biaya ini melalui DM Instagram saya. Di situ aku jawab pasti gratis gitu, tapi balik dulu ke kaliannya gitu, kalian masing-masing. I mean like kalau kamu bersilaturahmi ke sekolahan atau ketemu guru, atau bahkan emang saat itu udah bertahun-tahun ketemu guru yang waktu itu masih ngajar gitu kan, apalagi ya seenggaknya mungkin bawa beberapa bingkisan, I mean like cake or buah gitu ya, sebagai tanda terima kasih aja sih gitu. Tapi untuk ke kepolisian atau ke dinas provinsi, aku nggak ngasih apapun. Jadi cuman ngasih ya bingkisan ke pihak sekolah aja, selebihnya gratis. Oke teman-teman, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang udah aku jawab. Entah itu pertanyaan dari kolom komentar di video aku sebelumnya ataupun via DM, udah aku jelasin lagi di video ini. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, bye. Assalamualaikum.